Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum beribadah kita akan memulai beberapa lagu. Yang pertama di halaman 2, Kidung Muda Mudi 50, mari kita bergembira, kita latih notasinya terlebih dahulu. Setelah itu baru kata-katanya. Mi, mi, re, do, re, mi, sol, sol, sol. Mi, mi, re, do, re, mi, sol, sol, sol. La, sol, la, sol, la, sol, mi, re, do. La, sol, la, sol, la, sol, mi, re, do. Mi, re, do, 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 do. Mi, re, do, 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 do. Kata-katanya, mari kita bergembira, mari kita bergembira, mari ingat Tuhan kasih pada kita, ingat Tuhan kasih pada kita, mari bergembiralah, mari bergembiralah. Selanjutnya kita bakti 222, ya Tuhan kenali hambamu, ada di halaman 3. Halaman 3 kita notasinya terlebih dahulu, setelah itu syairnya. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati, amin.
Presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ke-8 sesudah Pentakosta. Di dalam ibadah hari ini akan mengingat dan merayakan hari ulang tahun pelayanan kategorial Gerakan Pemuda yang ke-71. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman pada ibadah ini adalah Pendeta Job Makienggung STH MSI. Kasih Tuhan yang tak berkesudahan telah menembus batas-batas waktu, tempat, dan budaya. Tuhan menghimpunkan kita semua dalam persekutuannya yang kudus. Kasih yang sama telah meneguhkan hati kita semua untuk menempa diri di dalam Gerakan Pemuda GPIB. Tanggal 15 Juli akan selalu diingat sebagai hari ketika Tuhan menjadikan para pemuda sebagai rekan sekerjanya untuk membangun tubuh Kristus. Kami berharap kakak-kakak Gerakan Pemuda saat ini mampu mengatasi setiap masalah, agar nanti kami dapat berdiri dengan kuat menghadapi masalah yang akan datang. Mari kita berdiri menghadap Tuhan yang Maha Kuasa. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nas pembimbing kita pada hari ini
terdapat di dalam surat 1 Petrus 4 ayat 10 sampai 11 yang menyatakan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dengan kerendahan hati, mari kita mengakui kegagalan kita untuk memuliakan Tuhan dan menjadi rekan sekerjanya. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan untuk melayani-Mu. Namun dalam pelayanan ini, kami tak sepenuhnya mampu untuk meneladani kehidupan Sang Putra yang kudus, Tuhan Yesus Kristus. Kami dikekang oleh diri kami sendiri, sehingga tak mampu melampaui batas untuk membagikan kasih-Mu. Bagaikan seorang ibu, Engkau mengasuh kami agar kami siap untuk mandiri. Tetapi kami tidak memberikan ruang bagi anak-anak kami untuk menjadi mandiri secara rohani. Kami membatasi mereka untuk turut membangun tubuh Kristus. Sebagai rekan sekerja-Mu, Engkau lengkapi kami dengan berbagai talenta untuk menghadirkan damai sejahtera-Mu bagi segenap ciptaan. Namun, kami sering tidak mau mendengar suara-Mu, sehingga talenta yang Kau berikan kami simpan untuk diri kami sendiri, bahkan tidak mau kami kembangkan. Namun kasih-Mu yang tak terbatas itu terus merengkuh kami dalam dekapan kasih-Mu. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Oh
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur berada di minggu yang baru ini dan juga dalam syukur hari ulang tahun ke-71 Gerakan Pemuda GPIB. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam ibadah syukur ini. Sebelum kita baca bagian Alkitab kita, mari kita bersama-sama mohon bimbingan Roh Kudus. Mari saudara kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa di surga, Allah yang berkuasa atas kehidupan, Allah yang memimpin perjalanan kami sampai saat ini. Mengawali pekan yang baru ini, kami berada bersama dalam persekutuan di rumah kami masing-masing bersama dengan orang-orang yang kami kasihi untuk memuji nama-Mu dan mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus semua ya Tuhan, agar firman itu mampu kami maknai dalam kehidupan kami, bahkan memimpin perjalanan kami sepanjang pekan yang baru ini. Dan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih untuk perjalanan 71 tahun Pelkat GP. Engkau berkati mereka dalam ibadah syukur ini. Berfirmanlah ya Tuhan bagi kami, saat ini kami sedia mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai dengan 18 yang menyatakan, sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, ada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Saudara, dalam Tuhan Yesus Kristus, kita pasti pernah menyaksikan acara di televisi ajang pencari bakat atau adu bakat
good talent, macam-macam pencarian bakat di situ, mulai dari seni suara, menyanyi, bercerita atau pidato, dan lain-lain bakat ditampilkan dalam acara televisi itu. Bahkan ada juga seperti stand up comedy, itu juga pencarian bakat, saudara. Adu bakat, got talent. Saudara, lalu kita mengenal bahwa itu adalah sebuah bakat yang dipersembahkan oleh orang per orang untuk menunjukkan bahwa mereka memiliki keterampilan, memiliki sesuatu yang lebih unggul dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara, saya membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia dan mengaitkan itu dengan kata talenta, saudara. Talenta itu diartikan juga di situ bakat. Diartikan juga sesuatu yang dibawa sejak lahir, diberikan sejak lahir. Tetapi sesungguhnya apa sih bakat itu, saudara? Di Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan pembawaan seseorang sejak lahir, bakat. Apa bakat itu, saudara? Saudara, dalam Tuhan Yesus Kristus, secara teologi kita diantar untuk memahami bakat itu, ya, talent itu, talenta itu sebenarnya mengacu atau mengarahkan kita untuk memahami bahwa dia adalah ukuran berat logam yang nilainya jelas bergantung pada berat logam itu. Nilai dari logam itu. Jadi berat logam dan nilainya tergantung dari berat logam itu, tetapi juga logam apa itu? Apakah dia tembaga? Apakah dia emas? Apakah perak? Saudara, karena talenta itu memiliki nilai, maka dia dimasukkan, dikategorikan sebagai atau ke dalam mata uang. Dan talenta kemudian dikenal masuk dalam rumpun mata uang Yunani. Dan biasanya logam yang paling umum dipakai adalah perak, dan nilai 1 talenta perak pada waktu itu, menurut catatan William Berkeley, saudara, itu 240 pound, ya, hampir 1,5 kali dolar Amerika. Jadi dikatakan 1 talenta di dalam kamus teologi ditulis itu setara dengan 240 aurei, mata uang Roma, atau 190 dolar Amerika. Yang kurs mata uang pada waktu itu 2.160.000 rupiah. Ya. Kalau kurs sekarang dengan dolar sekarang, maka 1 talenta itu hampir mencapai 14 juta rupiah. Jadi di sini saudara kita melihat kata talenta di sini diartikan sebagai upah sekaligus memberi nilai atau bobot kualitas seorang pekerja. Sekali lagi, talenta itu adalah sebuah nilai yang sekaligus memberi bobot bagi seorang pekerja.
Nah, terkait dengan talenta ini, Yesus mencoba mengaitkan itu untuk menjelaskan tentang hal kerajaan surga. Kerajaan surga, kerajaan Allah, saudara, dua hal yang digunakan di kitab Matius dan Lukas, kecuali kitab Markus hanya menjelaskan menggunakan kata kerajaan Allah. Ya, dua hal ini sebenarnya beda-beda, tipis, saudara. Kalau kerajaan Allah itu berangkat dari bawah untuk berbicara tentang masalah-masalah sosial, kemiskinan. Yesus datang, di dalam Yesus kerajaan Allah itu sudah ada. Datang, peduli kepada yang miskin, peduli kepada yang sengsara. Siapa yang mau memperhatikan karya-karya Allah di dalam Kristus, mereka akan mengalami wujud dari kerajaan Allah yang dikerjakan Allah di dunia ini lewat Kristus. Sedangkan kerajaan surga menunjukkan tentang kebesaran dan kekuasaan Kristus yang ada di atas. Nah, di sini kata talenta itu dikaitkan dengan penjelasan tentang hal kerajaan surga. Dikatakan hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Ada seorang tuan yang mau pergi ke luar negeri, tentu dengan mempunyai hamba-hamba dan membagikan hartanya untuk para pekerja di sini, saudara. Tuan ini tentu orang berada, orang yang mempunyai, orang kaya. Kita dapat katakan saja hartawan. Dia mau pergi. Kemudian sebelum dia pergi, dia memanggil hamba-hambanya, dikatakan di sini, saudara. Dia memanggil hamba-hambanya, ada 3 orang hamba di sini, dan kemudian dia memberikan yang satu 5 talenta, yang satu lagi 2 talenta, yang satu 1 talenta. 3 orang hamba dengan talenta yang berbeda diberikan kepada mereka. Saudara, sangat menarik. Mungkin kita mau katakan bahwa hamba ini sangat baik, hamba ini sangat murah hati. Hamba ini mengerti tentang kehidupan. Hamba ini yang hidupnya sehari-hari memahami tentang realitas di sekitarnya, terutama sekitar orang-orang yang dekat dengan dia, saudara. Dia memberikan itu, talenta itu. Ada yang 5 talenta, ada yang 2 talenta, dan ada yang 1 talenta. Untuk apa, saudara? Dia tidak hanya memberikan itu, hanya tidak ada pesan yang dikatakan di sini untuk diapakan uang itu, saudara, diapakan talenta itu. Tapi hanya dikatakan bahwa dia memberi masing-masing menurut kesanggupan, lalu dia berangkat, selesai. Dia hanya memberikan masing-masing sesuai kesanggupan. Apa artinya, saudara? Hamba ini mengerti, hamba ini tahu siapa yang mendapat 5 talenta, siapa yang mendapat 2 talenta, dan siapa yang mendapat 1 talenta. Dia mengerti tentang siapa-siapa ini. Tentu, saudara, kalau dikatakan dia mengerti siapa-siapa ini, saudara, maka kita berbicara tentang nilai kerja, bukan sekedar upah. Dari tadi pertama kita mengaitkan talenta itu dengan bobot, sekaligus nilai seseorang. Dan
Apa yang dilaporkan oleh kitab Matius ayat 16 sampai 18 memperlihatkan aktivitas dari hamba-hamba yang diberikan talenta itu. Yang sangat menarik saudara, hamba yang pertama dan yang kedua yang memperoleh 5 talenta dan 2 talenta itu bekerja. Mereka melakukan terhadap apa yang mereka terima dari hamba itu. Agaknya mereka mengerti apa maksud tuannya dengan memberi 5 talenta dan 2 talenta itu. Tetapi kita dikejutkan dengan hamba yang ketiga juga melakukan pekerjaan itu dan dia menyimpannya. Perbedaannya ialah ada 2 tipe manusia, manusia pertama dan manusia yang kedua. Manusia pertama ialah melakukan sesuatu terhadap pemberian tuannya itu untuk menghasilkan sesuatu, tetapi yang satu berbuat sesuatu dengan tidak menghasilkan sesuatu. Dia menyembunyikan uang tuannya, hamba yang kedua. Hamba yang pertama dan kedua ini menanamkan uangnya itu, dan kemudian di situ dikatakan dia berlaba, yang 5 berlaba 5 talenta dan yang 2 berlaba 2 talenta, yang satu tidak berlaba apa-apa. Saudara, apa yang mau kita katakan dengan masalah ini, saudara? Ini masalah sehari-hari kita loh. Masalah saudara dan masalah saya juga. Sadarkah kita bahwa setiap kita ini mengalami kasih Tuhan sejak kita ada di dunia ini? Saya sering berdiskusi dengan beberapa orang pemuda, saya katakan, sadarkah Anda bahwa Tuhan itu baik? Ketika Anda lahir, ketika kita ada di dunia ini, Tuhan memberikan sebuah kado bagi hidup kita. Setiap orang, siapapun dia, Tuhan memberikan kado, Tuhan memberikan hadiah. Mungkin Tuhan juga bersyukur dengan kehadiran kita di dunia ini, apapun kita, siapapun kita. Apa kado itu, saudara? Talent. Kado itu adalah bakat. Apa yang dikatakan oleh bahasa Indonesia tadi ialah sesuatu yang diberikan sejak lahir. Itu diberikan. Sadarkah kita, saudara? Hanya orang-orang yang menyadari bahwa Tuhan begitu baik dan Tuhan memberikan sesuatu bagi setiap orang, saudara. Hanya orang-orang yang menyadari hal itu terlihat dari sikapnya merespons hidup itu dengan mengembangkan bakat yang ada pada dirinya. Mengembangkan talenta yang ada pada dirinya. Mengembangkan sesuatu yang Tuhan beri. Itu karena apa, saudara? Dia tahu bahwa Tuhan yang memberi itu ada maksud di dalam hidupnya, bahwa melalui talenta itu Tuhan mau memimpin kehidupan seseorang di dalam pengembaraan sepanjang perjalanan hidup sampai dia kembali lagi kepada Tuhan yang mengutus dia ke dalam dunia untuk berinteraksi, untuk hidup. Tuhan membekali, memberikan talent itu kepada kita. Tetapi tidak saja cukup kita untuk mengatakan bahwa talent itu sesuatu pemberian Tuhan tanpa makna, hanya sebatas makna itu. Tetapi talent itu sebenarnya yang diberikan oleh Tuhan kepada kita itu sekaligus mengandung bobot atau kualitas yang mempengaruhi hidup kita.
Talent itu menjadikan kita bernilai, talent itu menjadikan kita berkualitas. Percayakah tidak saudara, khususnya pemuda? Ketika Anda mempunyai sebuah talent, mempunyai talenta, bernyanyi, dan kemudian kalian itu mengasah itu, melatih terus talent saudara itu dapat menghasilkan sesuatu. Paling tidak saudara, hidup Anda terpelihara. Hidup Anda dijaga oleh Tuhan. Orang-orang yang populer dengan bakat-bakat mereka itu sebenarnya sama dengan kita. Kita mempunyai bakat. Hanya kadang-kadang kita tidak menggali bakat itu. Ada berbagai macam bakat. Tidak usah peduli, tidak usah memperhatikan orang lain mempunyai keterampilan seperti ini. Kita mempunyai keterampilan sendiri, kita mempunyai kemahiran sendiri. Mungkin saja kemahiran itu sama dengan kemahiran orang lain, tetapi pasti ada bedanya. Karena itu ada berbagai cara. Orang mempunyai sama bakat, tetapi kemudian mempunyai cara masing-masing untuk memperlihatkan bakatnya. Itu yang orang sebut dengan kekhasan seseorang. Walaupun sama talentanya, tetapi ada khas mereka masing-masing. Gerakan pemuda berusia 71 tahun, tanggal 15 Juli kemarin, saudara. Pemuda gereja adalah masa depan. Bukan saja masa depan gereja, tetapi juga masa depan bangsa ini. Gereja hanya sebagai sebuah wadah yang merespons kasih Tuhan untuk membina warganya, terutama pemuda, untuk membentuk pemuda, untuk menumbuh kembangkan talenta-talenta yang Tuhan beri melalui gerejanya, orang percaya ini. Dan di situ tugas dan tanggung jawab gereja, bagaimana membina warga gereja khususnya pemuda. Menyadarkan mereka bahwa talenta itu sesuatu yang Tuhan berikan kepadanya ya, untuk direspons. Merespons talenta itu berarti sadar bahwa ada Tuhan yang hidup menyertai perjalanan kita dari waktu ke waktu. Tetapi juga merespons talenta yang ada pada kita, menunjukkan sikap takut akan Tuhan, menunjukkan sikap yang menghormati Dia. Talenta yang dipersoalkan di bagian Alkitab kita ini, saudara, ya, bukan soal besar kecilnya talenta. Bagi orang pertama 5 talenta, orang kedua 2 talenta, orang ketiga 1 talenta. Bukan besarnya talenta itu kepada setiap orang. Tetapi persoalannya ialah bagaimana setiap orang merespons talenta itu. Itu persoalan di sana. Bagaimana Anda sebagai gerakan pemuda, anggota gerakan pemuda yang berusia 71 tahun ini, bagaimana Anda merespons talenta yang diberikan Tuhan yang ada pada dirimu. Itu yang utama. Bukan melihat si A dapat sekian, si B dapat sekian, si B dapat sekian, dan seterusnya. Dalam bagian Alkitab selanjutnya kita menemukan nanti bagaimana pujian Tuhan yang datang itu terhadap hamba-hamba yang bekerja. Bukankah saudara pemuda kita cukup berbangga, kita cukup senang ketika Tuhan memberikan talenta itu, dan kemudian Dia datang, Dia mendapatkan kita bahwa kita melakukan apa yang Dia beri untuk kita kerjakan dalam hidup ini. Tuhan akan bergembira dan kita juga akan bergembira terhadap kegembiraan yang terhadap talenta yang kita lakukan yang membuat Dia gembira. Jangan kita tunggu untuk Dia datang kedua kalinya. Tetapi ketika Dia tidak hadir, nas ini menginspirasi kita
bahwa kita sedang berada di dalam masa di mana kita merespons talenta yang Tuhan beri kepada kita. Mari pemuda yang dikasihi Tuhan, kembangkanlah talenta yang ada padamu. Kembangkanlah itu. Mengembangkan talenta sebenarnya bukan untuk kehidupanmu saja, tapi mengembangkan talenta itu juga untuk kehidupan bersama dengan orang lain. Kalian ahli komedi, kalian mengembangkan talenta, orang lain tertawa, kan juga berbagi berkat sukacita bersama. Kalian mempunyai kemahiran dengan suara yang bagus, suara yang merdu, kamu bisa menyanyikan lagu dengan baik, itu juga menghibur orang lain. Tetapi satu hal yang dikatakan oleh bagian Alkitab ini, dengan mengembangkan talenta, dengan kita mengembangkan talenta yang ada pada kita, itu memberikan memberikan, saya mau katakan sinyal, memberikan memberikan arti makna terdalam bagi iman kita, bahwa kita menghormati Tuhan yang memberikan talenta itu pada kita. Jadi kembangkanlah talenta itu, sebenarnya lebih menunjukkan bahwa kita mendudukkan diri kita untuk menghargai Dia yang memberikan talenta itu dalam hidup kita. Kiranya dengan usia 71 tahun ini, GP semakin digairahkan dan dikuatkan untuk berpacu dimanapun Anda berada. Tidak dalam lingkup orang percaya gereja persekutuan kita saja, tapi ketika Anda berada di tengah masyarakat, dalam lingkungan, di tempat kuliah, di tempat sekolah, dimanapun, di tempat kerja, kembangkanlah talenta. Artinya hadapi semua realitasmu, kerjamu, talentamu dengan sungguh-sungguh, dengan bertanggung jawab. Dalam kondisi seperti itu, Anda bisa menjadi orang yang sukses untuk melakukan apa saja, dan di sana nama Tuhan dimuliakan. Selamat hari ulang tahun Gerakan Pemuda, Tuhan memberkati. Amin. Hitunglah talenta yang kau terima dari Tuhan, 1, 2 atau 5, kita haruslah menggandakan. Tuhan telah percayakan kepada setiap orang, ragam talenta diberikan, dikembangkan, digandakan, dan dipelihara. Tubuh, jiwa, dan ragamu, ilmu, bakat, keterampilan, semuanya berkat Tuhan, senantiasa dipelihara. Tuhan telah percayakan kepada setiap orang, ragam talenta diberikan, dikembangkan, digandakan, dan dipelihara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri untuk bersama-sama semua orang percaya di segala waktu dan tempat
kita mengikrarkan iman kita menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami sapa dan kami kenal di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucap syukur Tuhan, karena kami Gerakan Pemuda saat ini mengingat rayakan hari ulang tahun ke-71 tahun Tuhan. Biarlah Tuhan yang mau memakai kami, pemuda-pemudamu, di dalam gerejamu Tuhan. Bukan hanya di gereja Tuhan, kami dapat dipakai oleh Tuhan di dalam masyarakat maupun di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi Gerakan Pemuda di dalam GPIB, kami sebagai wadah pembinaan Tuhan bagi seluruh AGP Tuhan, seluruh anggota Gerakan Pemuda. Biarlah Tuhan yang terus memperlengkapi kami, Tuhan yang terus memberikan hikmat kepada kami, sehingga kami dimampukan Tuhan untuk membina teman-teman kami, rekan-rekan kami, supaya lewat Gerakan Pemuda Tuhan, kami dapat menjadi pemuda yang berkualitas, kami dapat menjadi pemuda yang terus menjadi dampak Tuhan bagi lingkungan sekitar kami. Kami berdoa Tuhan untuk Dewan Gerakan Pemuda Tuhan, maupun juga pengurus dan anggota Gerakan Pemuda Tuhan di GPIB Pancaran Kasih. Biarlah Tuhan yang terus memperlengkapi Dewan Gerakan Pemuda, pengurus dan AGP Tuhan di dalam setiap tugas, di dalam setiap kesehariannya Tuhan. Lalu kami juga berdoa Tuhan untuk kegiatan program kerja yang saat ini akan dilaksanakan maupun yang belum Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus memakai kami, biarlah Tuhan yang terus memperlengkapi kami sehingga kami melakukan kegiatan ini bukan hanya untuk diri kami sendiri, bukan hanya untuk teman-teman kami, melainkan itu hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Jadikan kami sebagai lilin kecil Tuhan di dalam jemaat kami masing-masing dan maupun di dalam bangsa ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk pergumulan kami yang saat ini mungkin kami terdampak dalam terpapar virus COVID-19 Tuhan. Biarlah Tuhan yang mau menjadi dokter bagi kami, biarlah Tuhan yang mau menjadi teman kami dalam merawat kami, sehingga kami dapat dipulihkan Tuhan. Dan karena Tuhan yang sudah mengizinkan kami untuk terkena COVID-19, biarlah Tuhan juga yang mengizinkan kami untuk dipulihkan Tuhan. Dan teman-teman kami yang saat ini mungkin kesusahan Tuhan dalam mencari pekerjaan dikarenakan kondisi saat ini, biarlah Tuhan yang terus mendampingi Tuhan. Biarlah Tuhan yang mempunyai rencana untuk mereka Tuhan. Dan biarlah Tuhan juga yang menjadikan kami untuk membantu teman-teman kami, saudara kami yang saat ini kehilangan pekerjaan maupun tidak bisa bekerja Tuhan karena kondisi saat ini. Dan juga orang tua kami yang saat ini juga terkena dampaknya Tuhan. Biarlah kami dapat menjadi seorang pemuda, seorang anak yang mampu untuk membantu keluarga kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Gerakan Pemuda yang mungkin di masing-masing jemaat akan melakukan pelayanan ke dalam masing-masing pelkat Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus
memperlengkapi kami, memberikan hikmat kepada kami bahwa kami melakukan ini hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan kami melakukan semua ini bukan untuk diri kami sendiri, bukan untuk kehormatan kami, melainkan untuk Tuhan saja. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa ini. Engkau tahu Tuhan krisis yang sedang kami hadapi. Engkau tahu Tuhan permasalahan yang kami hadapi. Biarlah semua ini dapat berlalu Tuhan. Dan biarlah Tuhan juga yang memakai kami, pemuda-pemudamu, gerejamu, bahkan pemerintahan Tuhan yang Tuhan izinkan, Tuhan berikan jabatan Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus memberikan hikmat supaya kami dapat melewati pergumulan ini bersama-sama Tuhan. Dan ajarilah kami Tuhan supaya kami dapat terus mengandalkan-Mu saja Tuhan. Ini doa kami Tuhan, dengarkanlah doa kami yang selanjutnya. Ya Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk persekutuan pada minggu pagi ini. Biarlah firman-Mu dapat menjadi bagian kami untuk kehidupan kami di pekan yang baru, hingga kami dapat mengembangkan bakat-bakat kami. Kami semakin bernilai di hadapan sesama, terlebih di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu itu. Bapa, kami menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu untuk pelayanan gereja, jemaat Pancaran Kasih. Berkati sepekan berjalan ke depan. Kami tahu hanya dari pengasihan Tuhan kami dikuatkan, baik itu sebagai pelayan-pelayan, presbiter, pengurus pelkat, dan khususnya komisi juga, dan khususnya yang mengambil bagian dalam ibadah ini, organis, pemandu lagu, petugas multimedia. Tuhan berkati semua kami bersama dengan para presbiter dan GP yang bertugas. Kami mau menyerahkan ke dalam tangan-Mu, kiranya Engkau berkati pelaksanaan kegiatan program kerja Majelis Jemaat Pancaran Kasih. Kami mau menyerahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa untuk warga jemaat yang mengalami pergumulan karena sakit di rumah dan di rumah-rumah sakit. Kiranya Tuhan menopang dan menguatkan. Engkau pakai tenaga medis menjadi alat di tangan-Mu dalam pekerjaan mereka untuk memulihkan mereka yang menderita. Bahkan obat-obat yang diterima, biarlah itu menjadi alat anugerah-Mu yang dapat memulihkan mereka yang berada di dalam keadaan lemah tubuh. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan dalam tangan-Mu juga keluarga-keluarga yang menggumuli saudara mereka, kekasih-kasih mereka yang sakit. Tuhan kuatkan dan topang mereka agar mereka juga menjadi alat dalam tangan Tuhan untuk penyembuhan saudara-saudara mereka yang dalam keadaan sakit atau lemah tubuh. Kami menyerahkan janda duda, anak yatim dan piatu, lansia. Tuhan sertai mereka, pakai kami menjadi alat untuk saling menopang agar di tengah-tengah persekutuan kami ini ada kekuatan untuk bersukacita bersama karena kehadiran Tuhan lewat setiap kami untuk berbagi kehidupan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan dalam tangan-Mu mereka yang bergumul dengan tempat pekerjaan mereka dampak COVID ini. Tuhan mau menyertai dan menguatkan mereka, ataupun mereka yang sementara dengan pekerjaan mereka yang mereka lakukan. Tuhan memberi kesehatan kepada kami semua agar kami dapat menikmati hidup ini, kerja kami, usaha kami, segala hal yang kami kelola untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Keluarga-keluarga dengan rencana-rencana ke depan kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Anak-anak kami melalui studi mereka, kiranya Tuhan menyertai dan kuatkan. Beri kesehatan yang baik agar mereka dapat melakukan studi mereka dengan baik dari tingkat terendah sampai tingkat perkuliahan. Engkau menyertai dan memberkati usaha mereka. Kami mendoakan mereka yang berusaha untuk mencari lapangan tempat kerja. Kiranya Tuhan memberkati usaha mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga mau menyerahkan ke dalam tangan-Mu mereka yang juga bergumul untuk kerinduan mereka, anak
di dalam keluarga mereka. Tuhan memberkati. Kami percaya dengan sungguh Tuhan Allah yang hidup mendengar doa. Biarlah ajar kami untuk terus menyerahkan seluruh pergumulan kami kepada Tuhan yang hidup seperti itu, dan Tuhan akan menjawab pada waktunya seturut dengan kehendak-Mu. Kami menyerahkan bagi saudara-saudara kami yang bersuka cita karena usia Tuhan tambahkan, usia kelahiran, usia perkawinan, ataupun juga keberhasilan dalam pekerjaan, dalam studi. Terima kasih untuk semua berkat yang boleh saudara kami ini alami. Biarlah mereka mengucap syukur dengan memberi diri mereka untuk menjalankan hidup dengan penuh tanggung jawab, melakukan tugas dan pekerjaan mereka dengan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Bersama ini kami juga menyerahkan mereka yang berduka, Tuhan kuatkan dan hiburkan, sehingga di dalam mengalami duka cita, mereka terus melihat ada penyertaan Tuhan yang menopang kehidupan dan memelihara mereka dari waktu ke waktu, sehingga dalam duka mereka tetap melayani-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, terimalah permohonan kami demi Putra-Mu, Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Mari kita bersyukur karena Tuhan atas kasih-Nya yang tak berkesudahan bagi kita. Bersyukurlah atas kesempatan dan talenta yang diberikan oleh-Nya untuk turut membangun tubuh Kristus. Mari persembahkan diri dan karya kita sebagaimana firman Tuhan dalam surat Roma pasal 12 ayat 1 mengingatkan kita. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari umat Tuhan, persembahkanlah hidupmu bagi kemuliaan nama-Nya. Memujimu selamanya.
mari kita berdiri untuk mempersembahkan seluruh hidup kita bagi Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, yang melimpahi hidup kami dengan kasih-Mu. Inilah seluruh hidup yang kami persembahkan bagi Pakailah hidup kami untuk menunjukkan kasih-Mu. Pakailah hidup kami untuk menyatakan damai sejahtera-Mu bagi segenap ciptaan. Amin. Disilakan duduk. Jemaat Tuhan Yesus Kristus, kami sampaikan pokok-pokok warta jemaat untuk minggu ini 18 Juli 2021 sebagai berikut. Yang pertama, Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat hari ulang tahun bagi seluruh warga jemaat dan keluarga yang bertambah usia, serta hari ulang tahun perkawinan dalam minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kedua, pemberitahuan ibadah Minggu. Ibadah Minggu tanggal 25 Juli 2021 di GPIB Pancaran Kasih Depok diadakan ibadah pukul 10.00 WIB melalui live streaming atau daring di YouTube GPIB Pancaran Kasih Depok. Jemaat dapat mengikuti ibadah pada jam yang sudah ditentukan dan menggunakan tata ibadah. Mari bersatu hati saling menopang dalam doa di tengah-tengah keluarga untuk kesehatan dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Ketiga, undangan kegiatan webinar GPIB Menara Kasih. Undangan kegiatan webinar GPIB Menara Kasih akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 waktu pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 18.30 WIB, aplikasi melalui Zoom Meeting. Webinar ini bersifat terbuka untuk umum dan bagi yang berminat untuk menjadi peserta dalam acara webinar tersebut dapat mendaftarkan diri melalui link berikut: https://linktr.ee/webinar GPMK. 4. Berita duka cita. Yang pertama, telah dimuliakan oleh Bapa di surga pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 di rumah Ibu Nerius Hartutik dalam usia 79 tahun dan telah dimakamkan pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 di TPU Kalimulia 1 Depok. Almarhumah adalah warga jemaat GPIB Pancaran Kasih Depok, sektor Karmel. Kedua, telah dimuliakan oleh Bapa di surga pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 pukul 10.14 WIB di Rumah Sakit Husada, Ibu Maria Yohana Sasiang dalam usia 46 tahun dan telah dimakamkan pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 di TPU Karaba Tapos Depok. Almarhumah adalah warga jemaat GPIB Pancaran Kasih Depok, sektor Yerusalem. Ketiga, telah dimuliakan oleh Bapa di surga pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 di Rumah Sakit Junior Hospital Tajur Bogor, Bapak Waluyo dalam usia 59 tahun dan telah dimakamkan pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 di TPU Cilangkap. Almarhum adalah warga jemaat GPIB Pancaran Kasih Depok, sektor Bethlehem. Majelis Jemaat dan seluruh warga jemaat GPIB Pancaran Kasih Depok turut berdoa kiranya Tuhan menguatkan dan menghibur keluarga yang ditinggalkan. Kelima, untuk kegiatan dan ibadah-ibadah rutin, Bapak Ibu Saudara dapat melihat dalam warta jemaat. Demikian pokok-pokok warta jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Pesan Majelis Sinode GPIB dalam rangka HUT ke-71 Pelkat Gerakan Pemuda GPIB. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam damai sejahtera. Segala hormat
pujian dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Pemuda Agung, yang senantiasa menjaga dan menyertai kita, sehingga kita semua dimampukan untuk selalu mensyukuri anugerah keselamatan yang diberikan oleh-Nya. Rekan-rekan muda, di pertambahan usia Pelkat GPIB ke-71 tahun dan masih di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini yang belum berlalu, patutlah kita bersyukur untuk segala kesempatan bertahan dalam gejolak demi gejolak yang terus terjadi, kehilangan, kekhawatiran, segala dinamika demi dinamika yang terus bergerak, yang tanpa terasa menciptakan tantangan dan juga peluang bagi kita. Kita pelayan kategorial Gerakan Pemuda GPIB atau yang biasa disebut dengan GP sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan GPIB sebagai umat Tuhan yang dihadirkannya di tengah-tengah negara Kesatuan Republik Indonesia, bangsa yang majemuk baik suku, agama, ras, maupun antar golongan, merupakan suatu anugerah dalam merealisasikan panggilan dan pengutusannya untuk menyampaikan kabar baik. Segala persoalan, tantangan akan dapat dihadapi dan diselesaikan dengan keteguhan, kerendahan hati, baik secara pribadi maupun sebagai anggota persekutuan. Mari tunduk berdoa, memohon hikmat dan pimpinan Tuhan. Rekan-rekan muda, di tengah kondisi saat ini ada keterbatasan bergerak, melangkah, melayani, namun ada juga peluang membentang untuk GPIB. Sejalan dengan tema tahunan GPIB 2021-2022, menguatkan tantangan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Mari GPIB berkarya tanpa batas, memanfaatkan perkembangan teknologi, media sosial yang luas dan justru tanpa batas. Beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan secara virtual, kunjungan secara virtual, membaca dan merenungkan firman Tuhan menggunakan Sabda Bina Pemuda online, mengikuti pembinaan materi bina tingkat dasar, tingkat lanjut, dan tematik yang dilaksanakan secara daring, webinar, dan berbagai macam karya lainnya. Marilah kita sebagai garda terdepan di jemaat kita terus berprestasi menghasilkan karya positif tanpa batas waktu dan lingkup untuk mewujud nyatakan misi kita, menghadirkan damai sejahtera bagi seluruh ciptaannya dan menjadi berkat bagi dunia. Rekan-rekan muda, dalam kesempatan ini, Dewan Gerakan Pemuda mengucapkan selamat melayani kepada para pengurus Gerakan Pemuda terpilih masa bakti 2020 sampai 2022 di lingkup jemaat dan lingkup mupel. Semangat dan tulus dan jujur, berkoordinasi dengan majelis jemaat, BP Mupel, saling menopang, saling menguatkan, agar suasana persekutuan dan kesaksian pelayanan kategorial Gerakan Pemuda semakin dinamis, serta senantiasa menjadi berkat bagi sesama, bagi lingkungan dimanapun dan kemanapun gerak layan kita. Terus tingkatkan kualitas spiritual, sosial, inteligensi, dan terutama kesehatan fisik. Perketat protokol 5M COVID-19, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas guna menghadapi situasi dan kondisi saat ini. Salam sehat. Selamat mensyukuri dan mengingat serta merayakan penyertaan Tuhan Yesus Kristus di sepanjang usia misioner Pelkat Gerakan Pemuda GPIB ke-71. Tuhan Yesus memberkati gerak langkah kita bersama. Dirgahayu Pelkat GPIB. Majelis Sinode 20 GPIB.
Ketua Umum Pendeta Dr. Andes Paulus Kariso Rembambi, MSI. Ketua 1 Pendeta Martin Lewa KBC, STH. Ketua 2 Pendeta Dr. Andes Melkisedek Pui Merah, MSI. Ketua 3 Pendeta Maureen Susane Rumeser Thomas, MTH. Ketua 4 Penatua Dr. Andes Adri Petrus Hendrik Nelwan. Ketua 5 Penatua Manggara Saib Olwan Pangaribuan SE almarhum. Sekretaris Umum Pendeta Yakoba Marlene Yosep, MTH. Sekretaris 1 Pendeta Eli Domingas Pitau Debel, STH. Sekretaris 2 Penatua Sela Ariani Salomo, SH. Bendahara Penatua Roni Hendrik Wayong, SE. Bendahara 1 Penatua Edi Maulana Swindun, SE. Di dalam iman percaya pada Kristus Tuhan, kami pemudi dan pemuda melayaninya. Pada gereja dan masyarakat, kami hadir di dalamnya. Dalam kasih setia Tuhan sempurnalah. Persoalan dan tantangan teratasilah oleh hikmat dari Tuhan. Kami siap mewujudkan sosok yang benar, itu beban serta tanggung jawab pemudi dan pemuda. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akhiri ibadah ini. Mari berdiri. Saudara, kita lanjutkan kehidupan kita di pekan yang baru. Bersama dengan pemuda, kita kembangkan talenta kita sebagai wujud dari tanggung jawab kita untuk hidup menjadi berkat bagi banyak orang, terutama bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita masuk ke pekan ini dengan melakukan apa yang Tuhan minta untuk kita perbuat. Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.